Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam yang sunyi, tepat pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, terdengar letusan dari perkebunan karet di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kilatan cahaya terlihat dari balik rimbunnya pepohonan. Suara letusan dan kilatan cahaya itu ternyata berasal dari senapan milik tim eksekutor personil Satuan Brimob Polda Sumatera Utara yang menyalak. Dari 12 senapan yang dipegang oleh 12 eksekutor, hanya 3 yang berisi peluru tajam dan tidak ada satupun dari mereka yang mengetahuinya. 3 butir pelor melesat mengenai sasaran berjarak 10 meter dengan kecepatan 900 meter per detik, menembus dada kiri seorang laki-laki yang matanya tertutup dan kaki tangannya terikat di pohon. Laki-laki yang dieksekusi mati malam itu adalah Ahmad Suraji, warga desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Suraji yang saat itu berusia 59 tahun merupakan terpidana mati kasus pembunuhan 42 perempuan di Sumatera Utara. Dia menghabisi korban-korbannya itu dengan dalih menambah kesaktian ilmunya. Selain petani, Suraji dikenal sebagai dukun. Kawan dan tetangganya sering memanggilnya Nasib Kalewang karena Suraji sering menenteng golok saat pergi bertani. Suraji dieksekusi mati setelah Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menolak pengajuan gerasinya bersama terpidana mati lainnya pada 22 November 2007. Perjalanan hidup dukun Ahmad Suraji berakhir. Ia membunuh 42 korban selama 9 tahun sepanjang 1986 hingga 1997. Dari hasil penyelidikan polisi, semua korban merupakan pasien yang datang ke rumah Suraji di Dusun Aman Damai. Semua perempuan itu ingin mendapatkan ilmu pengasihan atau penglaris dari Suraji. Ia meminta setiap kliennya yang datang membawa kembang telon, kemenyan putih, kemenyan Arab, dan sepasang jeruk purut. Syarat lainnya harus bersedia diikat dan dikubur setengah badan di tempat yang sunyi pada malam hari. Syarat lainnya lagi, pasien tidak boleh memberitahukan ritual itu kepada orang lain. Korban pertama Suraji adalah perempuan bernama Tukiem alias Iem. Korban datang ke rumah Suraji pada Desember 1986 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Iem ingin mendapatkan kesuksesan hidup dari Suraji. Setelah ia mengutarakan maksudnya, dukun itu mengajaknya ke area perkebunan tebu Sei Semayang yang berjarak sekitar 1 km dari rumahnya. Saat keluar, Suraji membawa cangkul, tali, dan karung, sedangkan Iem membuntutinya dari belakang. Langkah mereka kemudian terhenti setelah menemukan lokasi yang cocok untuk ritual ilmu pengasihan itu. Suraji meminta Iem memegang senter untuk menerangi tanah yang bakal digalinya. Suraji menggali lubang sedalam 1 meter, panjang lubang sekitar 1 meter, dan lebar 70 cm. Karena biasa mencangkul, tak butuh lama bagi Suraji untuk membuat lubang seukuran itu. Suraji lalu meminta Iem masuk ke dalam lubang. Kedua kaki dan tangan Iem diikat tali sambil berdiri. Setelah itu, Suraji naik lalu menguruk lagi lubang dengan tanah. Tubuh Iem terkubur mulai kaki hingga dadanya. Sejurus kemudian, Suraji jongkok di hadapan Iem. Suraji menyandarkan kepala Tukiem di atas paha kakinya. Tiba-tiba, tangan kiri Suraji menutup mulut dan hidung wanita itu, sedangkan tangan kanannya mencekik leher Iem. Praktis, korban tak bisa berontak karena hampir seluruh badannya terkubur di dalam tanah. Dalam hitungan menit, nyawa Iem pun melayang, meninggal seketika di tempat itu. Suraji melakukan ritual lain dengan air liur korban yang sudah tidak bisa bergerak. Setelah itu, tubuh korban diangkat kembali. Ia membuka ikatan tali di kaki dan tangan Iem, membuka seluruh pakaian hingga telanjang.
Lalu Suraji menguburkan kembali korbannya di tempat itu juga. Esok paginya, Suraji beraktivitas seperti biasa, bertani seolah-olah tak ada kejadian apapun. Ia bergaul seperti biasa dengan tetangganya. Motif dan pola pembunuhan yang sama dilakukan Suraji terhadap korban-korban berikutnya. Korban kedua Suraji bernama Yusniar alias Niar yang dibunuh pada sekitar Maret 1987. Korban ketiga adalah seorang perempuan bernama Tomblok sekitar 1988. Lalu korban lainnya diantaranya adalah Rusmina alias Popi Agustus 1989. Didu dan Rusmiani alias Anis pada Juni 1992, Sulianti alias Yanti sekitar 92, Irdayanti sekitar 1992, Sadiem 92, dan Kunyil sekitar tahun 93. Seluruhnya diketahui ada 42 perempuan yang telah dibunuh secara keji oleh Suraji. Korban terakhir Suraji bernama Sri Kemala Dewi yang dibunuh pada 23 April 1997. Dari kasus inilah kebiadabannya terbongkar. 4 hari setelah pembunuhan, warga Dusun Aman Damai dibuat geger ketika seorang pemuda menemukan mayat tanpa busana di ladang tebu. Mereka terkejut. Ternyata mayat itu adalah Dewi yang dikabarkan menghilang 3 hari sebelumnya. Polsek Sunggal pun menurunkan tim untuk menyelidikinya. Awalnya polisi mencurigai Tumin, mantan suami Dewi, karena keduanya sering bertengkar. Tapi polisi tak cukup banyak bukti. Pada suatu kesempatan, polisi mendapatkan secercah petunjuk baru. Seorang warga bernama Andreas mengaku sempat mengantarkan Dewi ke rumah Suraji untuk berkonsultasi sebelum kemudian dikabarkan menghilang. Polisi kemudian mendatangi rumah Suraji. Pria itu mengakui Dewi memang pernah datang ke rumahnya. Namun selepas maghrib, Dewi pulang ke rumahnya sendiri. Karena tak cukup bukti, polisi kemudian menghentikan penyelidikannya. Polisi mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang itu, terdapat 1 benang merah. Kebanyakan dari mereka merupakan pasien dari Suraji. Polisi pun lalu menggeledah rumah Suraji. Di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan perempuan. Salah satunya milik Dewi. Suraji beserta ketiga istrinya pun ditangkap, yaitu Tumini, Tuminah, dan Ngatiyah. Lewat proses interogasi yang panjang, akhirnya muncul pengakuan dari mulut Suraji. Dia mengaku membunuh Dewi. Polisi tidak berhenti di situ. Suraji didesak terus. Dari yang semula hanya mengaku membunuh Dewi, Suraji akhirnya mengaku telah membunuh 16 perempuan. Hingga kemudian ia mengaku lagi telah membunuh 42 wanita. Hal itu membuat polisi terperangah. Perbuatan itu dilakukan dengan dalih untuk mendapatkan kesaktian. Pembunuhan berantai ini dilakukan dari tahun 1986 hingga 1997. Bahkan Suraji mengaku menerima bisikan gaib untuk membunuh 72 perempuan. Istri tertua Suraji, yaitu Tumini, ikut membantu perbuatan suaminya. Suraji dan Tumini akhirnya mendekam di penjara. Kisah Suraji dan korban-korbannya itu ditulis dalam buku The Bastard Legacy, warisan legendaris para bedebah. Karya dari Jonathan pada tahun 2015. Juga majalah Intisari edisi Juli 2017 dengan judul Demi Ilmu Sakti. Suraji membunuh 42 wanita di ladang tebu. Suraji disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatera Utara pada 22 Desember 1997. Masyarakat berbondong-bondong menonton jalannya sidang. Saking banyaknya pengunjung, pihak Pemda Deli Serdang menyiapkan tenda besar serta 4 televisi monitor bagi pengunjung yang tak kebagian tempat duduk di ruang sidang. Sidang pun dijaga 4 peleton polisi.
Dalam persidangan, Suraji menolak laporan berita acara pemeriksaan polisi. Dia membantah tudingan telah membunuh 42 wanita. Pengakuan bahwa dirinya telah membunuh 42 wanita disebabkan oleh paksaan selama proses interogasi. Tumini yang bersekutu dengan Suraji pun membantahnya. Semua tuduhan jaksa dianggap sebagai kebohongan besar. Persidangan pun berlangsung alot dan dilakukan maraton. Hakim berkeyakinan lain. Hakim yang diketuai Hau Guaro Harifa menjatuhkan putusan pada 27 April 1998 dan menghukum Suraji dengan hukuman mati. Putusan hakim di tingkat banding dan kasasi tidak mengubah hukuman mati dukun Suraji itu. Sementara itu, Tumini divonis penjara seumur hidup. Suraji dan Tumini dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan kelas 1 Tanjung Gusta di Medan. Suraji mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2004. Baru pada era SBY permohonan itu dijawab dan jawabannya adalah ditolak. Menjelang pelaksanaan hukuman mati, Suraji mengajukan permohonan terakhir ke pengadilan untuk bertemu dengan keluarganya, termasuk istri pertamanya yaitu Tumini. Ada permintaan terakhir dukun Suraji, yakni bertemu dengan istrinya, dan itu sudah dipenuhi, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung DB Nainggolan kepada wartawan di kantor Jakarta tanggal 11 Juli tahun 2008.